Oke guys, kita bakalan bahas dua parfum legend kali ini. Nah, buat kalian yang udah lama pakai parfum, mungkin dari 2015, 2010-an mungkin, pasti familiar banget sama kedua parfum yang bakal kita bahas kali ini. Tapi walaupun ini udah lama, bukan berarti sekarang jarang yang pakai. Justru itu yang bikin kita bahas parfum ini sekarang. Karena sampai sekarang, parfum ini tuh banyak banget yang suka, masih banyak banget yang cari, dan banyak yang penasaran gimana sama aroma kedua parfum ini. Cuman karena memang banyak parfum-parfum baru yang bermunculan, jadi fokusnya tuh lebih ke parfum-parfum baru dulu. Tapi walaupun gitu, dua parfum ini tetap jadi parfum wajib yang harus kalian coba. Terutama buat yang belum pernah pakai sama sekali. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang masih belum subscribe dulu, masih banyak lagi informasi tentang parfum refill yang bakal kita bahas di channel ini. Dan parfum yang bakal kita bahas kali ini nggak cuma aromanya aja, tapi kita juga bakal kasih produk terbaiknya buat kalian coba. Kurang apa coba? Makanya ikutin terus video ini sampai selesai. Kita bakalan langsung mulai aja buat dua parfum yang wajib kalian coba. Walaupun bukan parfum viral. Mungkin yang bosen denger kata Scandalous, Pink Chiffon, Black Opium, ini dua parfum yang harus kalian coba. Buat cowok, cewek. Sebenarnya kedua parfum ini parfum cewek. Sebenarnya parfum cewek. Tapi dari dulu tuh emang banyak banget cowok yang suka sama parfum ini. Dan semua kalangan, dari yang muda, dewasa, bahkan orang tua, banyak yang suka sama kedua parfum ini. Terutama parfum yang kedua. Nanti kita bakal bahas keduanya. Yang pertama dulu, kita bakal bahas parfum yang pertama dulu, langsung aja. Yang pertama, mungkin kalian udah nggak asing sama nama parfum Lovely, Sarah Jessica Parker. Itu parfum pertama yang bakal kita bahas. Di sini buat ngingetin lagi, saya udah coba tes di sini buat gambarin Raydonnya aja. Di awalnya nanti kita bakalan colek baru. Produknya apa nanti di pertengahan kita bakal bahas produknya apa. Dan produk yang bakal saya kasih ini emang produk terbaik versi saya buat jenis aroma ini. Tapi kalau kalian ada versi lain, ada produk lain yang menurut kalian enak, kalian bisa tulis kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing lah produk mana yang lebih baik mungkin sekarang. Apalagi banyak ya produk-produk baru sekarang yang bermunculan. Ada yang lebih enak, saya juga belum tahu semua produk-produk baru yang sekarang baru muncul. Tapi menurut saya sampai sekarang sih masih di produk yang ini yang saya pakai sampai sekarang. Ini aromanya SJP Lovely. Buat yang pernah coba, ini punya karakter yang lumayan kuat. Kalau kalian mau coba pakai parfum ini aroma awal yang bakal kalian dapat itu aromanya fresh, tapi ada tipis spicy-nya. Ada dari lavendernya. Dia juga bawain aroma bergamot sama mandarin orange. Ini ada manisnya juga, tapi jadinya bukan yang citrusy, enggak juga. Fresh aja, fresh floral di awalnya, fresh floral, tapi ada tipis-tipis pedasnya karena memang lavendernya lumayan berasa di sini. Klasik, aromanya klasik. Kalau menurut saya ini aromanya klasik, elegan, mewah. Di awalnya itu udah langsung muncul aroma elegan. Buat cewek, ini aroma parfum cewek, dan ini tuh juga banyak banget cowok yang pakai. Buat kalian jujur, cowok-cowok yang mungkin 2010 sampai 2015 udah mulai pakai parfum, pernah nggak kalian pakai parfum yang satu ini? Buat yang udah pernah, tulis kolom komentar. Gimana menurut kalian tentang parfum yang satu ini? Dan sebenarnya cocok gak sih dipakai sama cowok? Nah lanjut buat awalnya, tadi aroma awalnya. Dan di pertengahannya setelah 5-10 menit kalian pakai, itu aroma floralnya bakalan lebih berasa lagi. Aroma jeruk bergamot di awalnya, mandarin orange-nya itu udah mulai nggak berasa, udah mulai nipis. Dan di pertengahannya kalian bakal dapetin aroma floral yang lumayan tebal, yang lebih tebal dibanding di awalnya tadi. Ini udah di Raydon yang saya cium, cuman di pertengahannya tuh itu aroma spicy tipis di awal itu udah mulai nggak berasa, lebih ke mix floral aja. Tapi ada yang nonjol juga selain mix floral. Ini sampai di akhir lumayan berasa. Di pertengahan kalian bakal dapetin aroma patchouli-nya yang bikin kesan parfum ini tuh jadi lebih earthy, lebih elegan, dan karakternya tuh makin kuat. Dan di Raydonnya ini yang lagi saya cium sekarang, aromanya jadi emas, woody, lebih kemasnya berasa banget. Aromanya jadi lebih powdery, kalem, lembut, karakternya lumayan kuat. Ini sih kayaknya memang setiap parfum Raydon itu udah aroma the bestnya lah. Di hampir semua parfum tuh aroma Raydonnya yang enak. Dan ini nih yang banyak orang suka di aroma parfum yang satu ini. Di Raydonnya ini aromanya kalem, dan transisi aroma itu dari awal, pertengahan sampai di Raydonnya itu bener-bener smooth banget, tapi berasa di awalnya sama di akhirnya itu beda banget aromanya. Nah buat yang suka sama aroma floral, kalian wajib coba parfum yang satu ini, terutama cewek-cewek. Cowok-cowok, kalau buat cowok-cowok gimana ya? Buat yang suka sama parfum cowok yang manis, tapi ini tergolongnya manis, cuman nggak terlalu manis juga.
Dan tak kenapa, sampai sekarang pun memang masih banyak cowok yang suka sama aroma parfum ini. Dan sampai sekarang tuh masih worth it banget, terutama buat cewek. Aroma mewahnya tuh bener-bener punya karakter. Dan ini tuh salah satu parfum yang khas ya. Jadi gampang juga diingat aroma parfum ini. Salah satu parfum cewek yang paling disukain sama cowok, ya ini. Cewek kalau udah pakai parfum ini salah satu parfum yang kalau orang lain yang cium nih, ini tuh bawaannya punya efek nenangin dan bener-bener bikin nyaman parfum yang satu ini. Buat yang belum pernah dengar, buru-buru coba parfum yang satu ini, buat cewek terutama. Buat cowok-cowok nggak masalah juga, karena memang banyak sampai sekarang. Lanjut buat parfum yang kedua. Ini lebih manis, lebih fresh, lebih ceria bawaannya. Buat yang kedua, ini ada dari Inferno Pink Benetton. Siapa yang udah pernah dengar mungkin Benetton Pink, lebih familiarnya. Ini aromanya di awal tuh fresh banget, lebih seger banget dibanding yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tuh elegannya langsung muncul gitu. Kalau yang ini tuh aromanya lebih fresh. Ini lebih cocok buat siang sih. Kalau yang tadi buat sore ke malam lebih enak. Buat di indoor, ini versi outdoornya. Aromanya lebih manis, aromanya lebih fresh, lebih juicy di awalnya. Ini juga yang saya cium udah di dry down-nya. Ini berapa jam ya tadi saya olesin di sini. Ini udah dry down-nya, yang jelas dry down-nya pun masih bawain aroma manisnya, freshnya sampai di akhirnya. Ada aroma woody-nya juga, dan di awal tadi juga aroma yang Jessica Parker juga di akhirnya ada woody-nya. Cuman dia lebih didominasi sama aroma musk dan jatuhnya lebih powdery, lebih elegan lagi kalau yang pertama tadi. Nah, kalau yang kedua ini di akhirnya ada musknya juga, ada woody-nya juga, cuman lebih didominasi sama fresh aja, aroma juicy, lebih manis. Musknya juga lumayan berasa, cuman nggak se-powdery yang pertama tadi. Aroma woody-nya lebih berasa. Aroma woody-nya lebih berasa di sini. Aroma woody yang manis di akhirnya. Di awalnya tuh bener-bener fresh banget. Ada aroma lemon, ada aroma orange juga, dan dia ada aroma green notes-nya gitu. Ada aroma dedaunan hijau juga. Di awalnya lumayan berasa, dan di pertengahannya itu juga sama, berubah jadi aroma yang lebih floral, tapi floralnya jadi lebih manis dibanding parfum yang pertama tadi. Aroma floralnya itu datang dari aroma melati mawar, berasa banget melati mawar pada umumnya. Aroma-aroma floral, melati mawarnya lumayan berasa, benar-benar ngeblend melati mawar floral yang manis, yang lumayan strong di awalnya. Kalau yang pertama tadi soft, ini dari awal sampai pertengahan ini aromanya lumayan strong. Berasa banget. Ini kesannya ceria banget buat kalian yang pakai. Kesannya ceria, easy going. Asik buat nongkrong lah kalau yang ini. Dan ini tuh pas banget buat kalian pakai dari pagi ke sore. Mungkin di siang cuaca panas, ini bakal cocok banget buat kalian. Bawaannya tuh fresh seharian kalau pakai ini. Dan di akhirnya tadi aromanya juga masih fresh, bawain kesan woody yang gak terlalu strong juga woody-nya. Dan ada aroma maskinya juga, jadi benar-benar pertahanin aroma fresh dari awal sampai di akhirnya. Dan uniknya parfum yang satu ini kalau saya rasa, entah ya, mungkin gimana menurut kalian, saya juga bakal tanya pendapat kalian gimana. Ini mirip-mirip sama The Angel Light Blue. 1-2 lah kurang lebih. The Angel Light Blue kalau kalian udah pernah coba aroma The Angel Light Blue sama Inferno Pink ini, Benetton Pink, menurut kalian gimana? Dimana kemiripannya? Cuman kalau yang saya dapat itu dari awalnya aja beda, cuman di pertengahan ke akhir, terutama di akhir ini, di dry down. Di dry down-nya tuh mirip-mirip gitu, kayak aroma pertengahan sampai di akhirnya aroma The Angel Light Blue. Cuman ini beda, punya warna yang beda lah. Tapi kalau kalian kayak gini nggak nyandingin dua-duanya, ini bakalan kekecoh antara ini Inferno Pink atau The Angel Light Blue. Ini kalau saya kayak gini, misalkan dikasih tahu dry down-nya aja, saya bakal nebak ini tuh The Angel Light Blue, bukan Inferno Pink. Karena Inferno Pink di awalnya tuh berasa beda lah sama dry down-nya, cuman memang kesan manisnya beda. Kedua parfum ini punya aroma manis yang beda di awal sama di akhirnya, di pertengahannya. Dan kalau kalian disandingin sama dua parfum ini, Inferno Pink sama The Angel Light Blue, itu kalian juga bakal bisa bedain. Tapi karakternya memang beda tipis dan nggak terlalu jauh, jadinya gampang banget kekecoh nih antara dua parfum ini. Dan buat kalian yang udah pernah pakai kedua parfum ini, menurut kalian mirip nggak sih? Nah, jadi perbedaannya yang Inferno Pink ini sama The Angel Light Blue, cuman yang Inferno Pink ini aromanya jadi lebih floral kalau kalian perhatiin. Jadi buat yang suka sama parfum The Angel Light Blue tapi mau yang lebih floral aromanya, kalian bisa coba yang Inferno Pink ini. Dan floralnya juga nggak terlalu tebal banget kok, kayak yang pertama tadi. Yang pertama lumayan tebal tapi soft aromanya, tapi kalau yang ini lumayan strong, aromanya lebih floral, fresh dibanding The Angel Light Blue. Nah, jadi gimana nih? Tinggal menurut kalian aja, gimana menurut kalian tentang dua parfum ini nih, The Angel Light Blue sama Inferno Pink.
Dan gimana juga tentang dua parfum yang kita bahas kali ini, di Inferno Pink Benetton sama Sarah Jessica Parker yang Lovely. Dan siapa di antara kalian yang sampai sekarang masih pakai kedua parfum ini? Ya, jadi kurang lebihnya kita bakal bahas juga nih kesimpulannya, perbedaannya dari kedua parfum ini. Jadi perbedaannya yang saya dapat ini menurut saya kesimpulannya, yang pertama ini yang Jessica Parker bawaannya lebih elegan, kalau yang ini bawaannya lebih fresh. Lebih clean aromanya, lebih fresh, lebih strong juga. Ini lebih soft, lebih elegan. Kalau yang Jessica Parker, ini yang Inferno Pink. Fresh, clean, soft, elegan kalau yang Jessica Parker. Lanjut buat aroma yang dominannya, buat yang Inferno Pink dulu. Dia lebih ke kesannya kayak ada citrus floral yang ringan. Sementara yang Jessica Parker ini yang Lovely, dia lebih dominan di musk, lavender, sama aroma woody-nya. Ini karakternya kuat banget ya yang Lovely ini. Nah, lanjut perbedaan yang ketiga. Ini pembawaannya aja kesannya. Kalau yang Inferno Pink ini kesannya sporty. Kalau yang Jessica Parker ini jelas pembawaannya lebih mewah. Old money nih kalau yang ini. Dan yang keempat, di awalnya kalian bakal dapat aroma yang soft, yang lembut dari Sarah Jessica Parker ini. Sementara dari Benetton Pink ini kalian bakal dapat aroma yang lebih tajam ya, lebih strong, lebih manis juga, lebih fresh, lebih berasa banget di awalnya. Nah, lanjut buat perbedaan di dry down-nya. Di dry down-nya yang Inferno Pink ini lebih fresh, lebih manis, sementara yang Jessica Parker ini aromanya lebih soft, lebih powdery. Jadi buat kalian yang suka sama yang lebih soft, yang pertama ini bisa jadi pilihan buat kalian. Buat yang suka lebih strong, lebih manis, lebih fresh, dan kalian lebih cocok buat yang Inferno Pink ini. Tapi balik lagi, ini perbedaan yang terakhirnya. Yang Inferno Pink ini lebih cocok dipakai buat siang hari di cuaca panas. Buat nemenin kalian aktivitas seharian, terutama di outdoor, ini bakalan cocok banget. Aromanya nggak bikin enek, aroma freshnya tuh bener-bener asik banget, dan aroma manisnya juga nggak lebay. Sementara yang Jessica Parker ini aromanya dia lebih soft, lebih asik dipakai di sore ke malam hari. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di pagi juga. Aromanya juga asik buat temenin kalian ngantor. Ini juga bener-bener nyaman, nggak mencolok juga. Kalemnya, elegannya dapet, dan kesannya bakalan lebih profesional kalau pakai yang pertama ini, yang Jessica Parker Lovely. Nah, jadi itu dia kesimpulan dari kedua parfum yang kita bahas kali ini. Sekarang tinggal produk nih. Kalau kalian bingung mau pakai produk yang apa, ini balik lagi, ini versi saya, produk terbaik yang saya temuin selama ini. Mungkin kalau ada yang baru, saya juga belum tahu, belum terlalu update lagi sama produk-produk baru yang sekarang makin banyak bermunculan. Cuman di produk-produk baru tak ada nggak aroma ini. Ini produk yang pertama dulu, Sarah Jessica Parker, masih dari Luzi. Ini buat yang kalian yang udah pernah coba pastinya tahu. Sebenarnya banyak dari produk lain. Aroma ini tuh banyak banget dari produk lain, karena memang aroma favorit juga. Jadi brand lain pastinya nggak mau ketinggalan juga. Tapi tetap menurut saya, versi saya, brand ini masih yang terbaik buat aroma parfum Sarah Jessica Parker. Nah, yang keduanya beda lagi, bukan dari Luzi. Yang keduanya justru lebih murah. Tapi buat saya kayaknya ini lebih asik lah, lebih santai, aromanya juga lebih bisa diterima. Buat SPL kalian bisa buktiin sendiri. Buat Benetton yang pink ini, Inferno Pink, saya pakai dari La Verne. Buat yang udah pernah pakai produk ini, tulis kolom komentar gimana menurut kalian tentang produk yang satu ini. Tapi ini juga bisa dibandingin ya, tapi jangan tanya bagus mana. Jadi tiap itu dia, saya juga sempat ngomong, jadi nggak semua aroma tuh dari satu brand yang sama. Pasti ada aroma terbaik dari masing-masing brandnya. Ya salah satunya kedua parfum ini, saya pakai dari kedua brand yang beda. Jadi tergantung kalian, selera kalian di mana, menurut kalian terbaiknya di mana. Nah oke, jadi segitu aja video kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ada informasi yang berguna buat kalian, dan ini juga bisa jadi rekomendasi buat kalian. Dan bingung cari parfum apa yang nggak pasaran, aromanya awet, murah, enak, tapi belum banyak yang pakai. Nah, sekarang tuh lagi banyak yang pakai aroma parfum-parfum yang baru. Kalian bisa coba dua parfum ini. Ini parfum klasik, tapi aromanya masih worth it menurut saya dipakai di 2025 dan 2026 nanti. Tinggal buat yang belum pernah coba, kalian coba sendiri di toko-toko terdekat kalian. Siapa tahu aja cocok sama kalian. Jadi guys, segitu aja video saya hari ini. Terima kasih buat semuanya, buat yang udah subscribe, buat yang udah like video-video kita sebelumnya. Like video ini kalau kalian suka, dan subscribe dulu buat yang masih belum subscribe, yang masih mantau-mantau. Dukung terus channel ini biar makin berkembang lagi. Jadi oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.